Coba bayangin deh, kehilangan 4,4 juta dolar Amerika atau sekitar 75 Bitcoin cuma dalam hitungan jam. Gila kan? Dan ini bukan karena investasi kripto yang bodong, tapi murni karena peretas berhasil membobol sistem. Angka super fantastis ini beneran terjadi loh. Ini adalah biaya tebusan nyata yang terpaksa dibayar waktu ada serangan ransomware ke Colonial Pipeline. Fakta ini langsung nampar kita dengan satu kenyataan pahit. Kalau sistem keamanan kita asal-asalan, taruhannya tuh tinggi banget dan dampaknya benar-benar bisa melumpuhkan segalanya. Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah satu pergeseran yang super mendesak di dunia teknologi. Kita lagi ngomongin transisi dari gaya bikin software zaman dulu ke mindset baru yang naruh keamanan di barisan paling depan. Kita bakal kupas tuntas kenapa secure coding atau nulis kode yang aman itu benar-benar fondasi mutlak dari DevSecOps. Karena jujur aja, ini bukan cuma soal bikin aplikasi yang bisa jalan, tapi gimana caranya kita mastiin aplikasi itu kebal dan nggak gampang diserang. Nah, untuk rute perjalanan kita hari ini, pertama kita akan lihat ancaman cyber di dunia nyata, terus kita masuk ke konsep DevSecOps dan SSDLC, lanjut ngebahas kerentanan yang paling umum, prinsip secure coding, dan pastinya kita tutup dengan tools serta praktik terbaiknya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, landscape ancaman dan bencana-bencana siber di dunia nyata. Biar ada gambaran, kita balik sebentar ke kasus Colonial Pipeline di tahun 2021. Kelumpuhan sistem pipa minyak utama di Amerika Serikat ini, percaya atau enggak, berawal dari satu celah yang sepele banget. Penyerang berhasil nembus masuk cuma pakai kata sandi yang bocor dari akun VPN lama yang udah nggak aktif. Parahnya lagi, akun ini sama sekali nggak dipasang otentikasi multifaktor atau MFA. Kebayangkan, cuma dari satu celah kecil yang kelupaan ditutup, dampaknya sukses melumpuhkan infrastruktur level nasional. Kasus lain yang nggak kalah ngerinya itu serangan ke Heartland Payment Systems. Ini tuh contoh klasik dari serangan multitahap yang diam-diam mematikan. Jadi peretasnya nggak langsung barbar ngancurin sistem. Nggak gitu mainnya. Mereka manfaatin celah yang namanya SQL injection di aplikasi web Heartland buat nyusup masuk. Nah, begitu udah di dalam jaringan, mereka ngenanam malware dan pelan-pelan nyedot data kartu pembayaran yang super sensitif. Jumlahnya luar biasa besar, dan ini terjadi selama berbulan-bulan tanpa ketahuan sama sekali. Kalau yang ini kasus yang agak lebih baru, kerentanan kritis di aplikasi transfer file, MOVEit. Ini benar-benar mimpi buruk yang sering kita sebut eksploitasi zero-day SQL injection. Bayangin aja, sekitar 600 organisasi di seluruh dunia langsung tumbang dan jatuh ke tangan geng ransomware CLOP. Geng ini bahkan ngancam bakal nyebarin data sensitif yang mereka curi kalau tebusannya nggak dibayar. Dari sini kita bisa lihat dengan jelas, satu aja aplikasi yang rentan, efek dominonya bisa ngerobohin ratusan organisasi lain. Ngeri banget kan? Lanjut ke bagian kedua, pergeseran paradigma memasuki era DevSecOps. Terus pertanyaannya, gimana dong caranya kita mencegah bencana-bencana kayak tadi? Jawabannya ada di cara kita kerja yang harus dirombak. Dulu, di konsep DevOps tradisional, orang cuma ngejar satu hal, kecepatan. Tim keamanan itu dipisah, jadi ngecek keamanannya ya nanti-nanti aja pas di akhir rilis. Alhasil, kalau ada masalah, ketahuannya telat banget. Nah, coba bandingin sama DevSecOps. Di sini, kita ngegabungin kecepatan sama keamanan langsung dari hari pertama proyek jalan. Tim keamanan ikut nimbrung dari awal. Artinya apa? Kita bisa nemuin celah dan ngeberesin masalah jauh lebih cepat sebelum meledak jadi bencana. Jadi kalau mau ditarik benang merahnya, intinya ada di satu mantra sederhana, tapi kuat banget nih. Keamanan adalah tanggung jawab semua orang. Udah bukan zamannya lagi tuh, programmer cuma nulis kode asal jalan, terus lempar tanggung jawab ke tim security buat ngecek. Nggak bisa gitu lagi. Mau kamu itu developer, QA tester, atau project manager, selama kamu ikut andil bikin kode itu, keamanan aplikasi sepenuhnya ada di tangan kamu juga. Nah, buat nerapin mantra tadi di dunia nyata, kita pakai yang namanya Secure Software Development Lifecycle atau SSDLC. Kalau dilihat nih, ini tuh bukan proses garis lurus yang ada ujungnya, tapi lebih kayak putaran yang nggak pernah putus. Kita mulai dari menilai resiko dan threat modeling pas lagi desain, terus lanjut ke analisis statis pas lagi nulis kode, sampai ke review keamanan waktu di fase testing. Jadi keamanan itu harus selalu jalan berdampingan dan terus-menerus di setiap tahapan pengembangan standar. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, sang musuh. Kita bakal bedah kerentanan-kerentanan yang paling umum terjadi. Menurut data dari OSP, musuh nomor satu kita dan kebetulan dalang di balik kasus Heartland dan MOVEit tadi adalah SQL injection
atau biasa disingkat SQLi. Simpelnya gini, ini tuh serangan di mana hacker masukin perintah database atau query SQL yang jahat lewat kolom input di aplikasi kamu. Contoh paling gampangnya lewat kotak login. Kalau sampai tembus, wah hancur udah. Database kamu bisa bocor total, isinya bisa diacak-acak sesuka hati, sampai akun pengguna pun bisa dibajak. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat anatomi serangannya. Coba bayangin ada form login buat masukin username di aplikasi web kamu. Bukan yang ngetik nama biasa, si hacker malah masukin kombinasi karakter aneh yang manipulatif. Nah, input jahat ini masuk ke sistem dan ngakalin instruksi asli SQL-nya. Bikin sistem mikir kalau perintah itu secara logika benar. Hasilnya, aplikasi kamu dengan sukarela nyerahin dan ngebocorin seluruh data dari tabel ke si hacker. Caranya super simple tapi mematikan. Musuh besar kedua kita namanya cross-site scripting alias XSS. Kalau SQL injection tadi targetnya ngejebol database, nah XSS ini beda. Yang diserang langsung adalah user atau pengguna aplikasi kamu. Jadi, hacker bakal nyelipin skrip jahat ke halaman web yang kelihatannya normal-normal aja. Pas pengguna biasa buka halaman itu, tanpa sadar skrip jahat tadi ikut jalan di browser mereka. Akibatnya, session cookie bisa dicuri, pengguna bisa nyasar ke situs web palsu, atau tampilan web asli kamu malah diubah-ubah. Coba perhatiin bentuk kodenya. Biasanya ada tag pembuka skrip yang khas banget. Kalau aplikasi web kamu main telan aja, nggak memvalidasi atau ngebersihin input dari pengguna, dan langsung nampilin input itu di layar, browser bakal nganggep teks itu sebagai kode program asli yang wajib dieksekusi. Di detik itulah, browser pengguna jalanin kodenya secara membabi buta, dan si peretas langsung ambil alih kendali. Masuk ke bagian keempat, persenjataan kita. Ini tentang prinsip-prinsip secure coding. Nah, buat nangkal serangan mematikan kayak injeksi SQL dan XSS tadi, kita wajib banget nerapin 5 prinsip inti ini. Pertama, hak akses minimum. Kasih user akses seperlunya aja, nggak usah berlebihan. Kedua, pertahanan berlapis. Jangan cuma pasang satu gembok, ibaratnya gitu. Ketiga, gagal secara aman. Kalau sistem error, pastikan errornya nggak ngebocorin info sensitif. Keempat, buat tetap sederhana. Dan yang kelima, ini dia, aturan emasnya. Catat ya, jangan pernah percaya input pengguna. Titik. Semua data yang diketik user harus kita anggap berbahaya dan wajib divalidasi dulu sebelum diproses. Ini tameng paling ampuh buat ngelawan segala jenis serangan injeksi. Akhirnya kita di bagian kelima, tools dan praktik terbaik. Punya prinsip doang tanpa aksi nyata ya percuma, cuma sebatas teori. Di dunia CI/CD pipeline, mikirin keamanan itu nggak bisa lagi ditunda sampai akhir. Pas lagi di tahap proses pengembangan awal, tim udah harus lakuin pemodelan ancaman. Terus geser ke tahap validasi, kode bakal dianalisis secara otomatis buat nyari celah. Bahkan sampai aplikasi udah jalan di tahap operasional pun, radar pemantauan keamanan harus terus nyala 24 jam. Ini yang benar-benar kita sebut sebagai integrasi keamanan di tiap jengkal rilis software. Tenang aja, kamu nggak perlu ngelakuin semua itu secara manual. Sekarang udah banyak banget alat pengujian yang bisa ngebantu, walaupun namanya banyak singkatan aneh. Contohnya ada SAST, kayak SonarQube atau Snyk, ini tuh ngecek kode kamu pas lagi ditulis. Terus ada DAST buat ngetes aplikasi pas lagi jalan. Ada juga pen testing pakai tools macam OWASP Zap buat pura-pura nyerang sistem, sampai vulnerability scanner kayak Dependabot atau Trivi yang bakal langsung teriak ngingetin kamu kalau ada komponen luar yang udah kedaluarsa atau rentan. Tapi ingat, selain pakai tools keren tadi, kebiasaan sehari-hari kita juga nggak kalah penting. Ini ibarat checklist wajib buat kamu. Rajin-rajinlah perbarui dependensi pihak ketiga. Terus tolong banget jangan pernah naruh password mentah atau hardcode di dalam skrip program. Selalu pakai komunikasi terenkripsi kayak HTTPS. Bikin aturan wajib code review sesama developer. Jangan lupa catat semua log aktivitas biar gampang diaudit kalau amit-amit ada insiden. Dan satu lagi yang krusial, rajin-rajinlah backup data kamu. Oke. Setelah semua hal yang kita bahas tadi, sekarang ada satu pertanyaan penting nih. Apakah kamu dan tim kamu masih mau terus-terusan nulis kode pakai cara lama yang cuma mikirin cepatnya rilis doang, sambil merem sama resiko yang ngintip di baliknya? Atau kamu udah siap beralih ke gaya hidup DevSecOps, di mana kamu berani ngambil tanggung jawab soal keamanan aplikasi kamu, biar perusahaan kamu nggak jadi headline berita peretasan besok-besok? Pilihannya ada di tangan kamu. Dan pesan terakhir dari saya, satu hal yang paling penting. Take your time.
luangkan waktu kamu. Iya, nulis kode yang aman emang bikin kerjaan agak lebih lama di awal. Tapi percaya deh, itu bakal nyelamatin kamu dari bencana fatal di kemudian hari. Luangkan waktu buat ngevalidasi, luangkan waktu buat ngetes kode kamu. Saya harap sesi kali ini bisa ngasih kamu perspektif baru yang berharga. Silakan ulik topik ini lebih jauh lagi, dan ayo, bareng-bareng kita bangun ekosistem digital yang jauh lebih aman.